Film dibuka dengan sosok pencari obat bernama Lohan yang mendaki komplek makam di perbukitan curam Gunung Lohu bersama putranya yang bernama Qin Chuan. Mereka mencari obat boneka ginseng yang disembunyikan di makam-makam kuno yang tertanam di tebing batu vertikal sehingga keduanya harus memanjat satu persatu untuk mencapainya. Dengan melemparkan tali ke bukit seberang, mereka akhirnya tiba di makam tujuan dan berhasil menemukan boneka ginseng tersebut. Namun benda itu tiba-tiba bergerak hingga mereka buru-buru menangkapnya menggunakan benang merah yang telah disiapkan. Saat mereka akan pergi, segel makam tiba-tiba bereaksi dan ribuan zombie bermunculan menyerang. Lohan berusaha melawan demi melindungi putranya, tapi karena jumlah zombie terlalu banyak, ia terpaksa mengorbankan diri dengan mendorong para zombie jatuh ke dalam jurang bersamanya. Namun ternyata adegan itu hanyalah mimpi kilas balik Qin Chuan. Ia terbangun oleh temannya Erhu yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Keduanya ternyata berniat mencuri persediaan di sebuah markas tentara Jepang yang sudah menginvasi Tiongkok. Di dapur markas ada seorang ajudan bernama Ma Liu. Ia merupakan warga asli Tiongkok yang terpaksa bekerja untuk menjajah. Ma Liu memerintahkan anak buahnya memotong daging babi dengan darahnya dialirkan ke sebuah lubang. Para pekerja tampak lesu karena sudah bertahun-tahun tidak menerima bayaran. Saat pekerjaan dimulai, tiba-tiba terdengar pengumuman kebakaran yang membuat mereka lari dari dapur. Tanpa pikir panjang, Qin Chuan dan Erhu pun masuk untuk mengambil daging di dapur. Namun tiba-tiba seekor ular raksasa muncul dari lubang pembuangan darah. Mereka pun refleks menghindar, tetapi Erhu sempat kesulitan karena tubuhnya tersangkut ember. Tak lama kemudian dua tentara Jepang masuk, namun mereka justru menjadi korban keganasan ular raksasa tersebut. Dengan kelincahannya, Qin Chuan akhirnya berhasil membunuh ular itu dan melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, Qin Chuan menunjukkan sebuah mutiara dari perut ular itu yang terbentuk dari endapan darah babi yang dimakan ular tersebut selama puluhan tahun. Qin Chuan lalu menyinggung bahwa banyak orang menginginkan keabadian secara instan, padahal semua membutuhkan proses dan ketekunan. Sesampainya di desa, mereka membagikan daging hasil curian kepada warga karena daging merupakan makanan yang sangat mewah bagi penduduk desa. Sementara di markas Jepang, pemimpin mereka yang bernama Kolonel Taijun memeriksa lokasi kejadian dan melihat bangkai ular raksasa tersebut. Tak lama kemudian, Ma Liu mendatangi rumah Paman Feng untuk meminta bantuan mencari pelaku keributan di markas Jepang. Paman Feng dikenal sebagai peracik obat yang memahami dunia para petarung di desa-desa tersembunyi, sehingga Ma Liu memintanya untuk mencari mereka. Saat Ma Liu memohon pertolongan, putri Paman Feng yang bernama Liu Qin datang dan mencemoohnya sebagai pengkhianat yang mengabdi kepada Jepang. Ma Liu pun kecewa karena ia menyimpan ketertarikan kepada Liu Qin. Meski begitu, Paman Feng akhirnya setuju membantu Ma Liu dan bergabung dengan Jepang untuk memburu dua pemuda tersebut, sekaligus melanjutkan pencarian harta karun yang diincar pasukan Jepang. Sementara itu, Kolonel Taijun membahas legenda Gunung Longhu bersama ajudannya yang bernama Yumi. Mereka berencana mencari makam gunung milik putri negara Yue yang berusia ribuan tahun. Makam itu diyakini menyimpan piringan reinkarnasi. Dahulu, Kaisar Kuning mengutus orang untuk menemukannya akan digunakan sebagai senjata. Setelah mendapatkan piringan itu, dia bisa terlepas dari 6 reinkarnasi dan hidup abadi. Dulu, kakek Kolonel Taijun meninggal karena gagal menjalankan tugas itu dan mati depresi. Kini ia pun berniat membalaskan kematian kakeknya dengan menemukan piringan reinkarnasi itu untuk memperbaiki nama baik keluarganya.
Siang harinya, Kolonel Taijun membawa satu peleton pasukan ke desa tempat Qin Chuan tinggal. Warga dikumpulkan dan diinterogasi mengenai keberadaan dua pemuda itu. Dengan kejam, Taijun mengancam akan membakar salah satu ibu dan anak hidup-hidup. Namun ia memerintahkan Ma Liu untuk melakukannya agar Jepang tidak dicap sebagai pembunuh. Tempat eksekusi akan dilakukan. Qin Chuan dan Erhu tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Karena keselamatan desa terancam, mereka pun terpaksa ikut bergabung dengan rombongan Kolonel Taijun untuk menunjukkan jalan menuju makam kuno Gunung Lonhu. Keesokan harinya, hari pemberangkatan pun telah tiba. Paman Feng dan Liu Qing turut serta ikut rombongan itu bersama Qin Chuan dan Erhu. Dalam perjalanan, Erhu menjelaskan bahwa Gunung Lonhu dikenal sebagai gunung suci ajaran Tao, tempat leluhur Zhong Daolin mendirikan klan Yue yang sangat legendaris. Namun kemudian klan itu menghilang sekitar 1800 tahunan yang lalu. Setibanya di sana, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Saat memasuki hutan bambu, gas beracun tiba-tiba menyebar dan menghancurkan pasukan. Qin Chuan dan Erhu pun memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun racun tersebut ternyata berasal dari rumput beracun yang sengaja dibakar Qin Chuan agar mereka bisa melarikan diri. Namun ternyata Kolonel Taijun dan pasukannya berhasil keluar dari kepulan asap tersebut dengan perlindungan masker khusus. Qin Chuan dan Erhu pun tertangkap dan bersiap dieksekusi. Untungnya Paman Feng segera menghentikan eksekusi itu dan beralasan bahwa keduanya masih dibutuhkan untuk menunjukkan jalan. Ia juga memperingatkan mereka berdua agar tidak bertindak ceroboh lagi karena Taijun dikenal sangat kejam. Paman Feng mengungkapkan bahwa alasan ia ikut dalam rombongan adalah untuk mencari obat demi menyembuhkan istrinya yang terluka parah. Ia juga mengenali ayah Qin Chuan yang dulu sering menjual obat kepadanya. Namun saat ditanya tentang kabar ayahnya, Qin Chuan hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Sesampainya di ujung hutan, Kolonel Taijun merasa heran karena di hadapan mereka tidak tampak gunung penuh makam, melainkan hanya sebuah sungai yang membentang luas. Qin Chuan lalu menjelaskan bahwa Gunung Lonhu tidak selalu terlihat secara kasat mata. Gunung itu mengikuti prinsip kesatuan langit dan 6 titik sudut yang terus berubah akibat terbelah oleh aliran sungai naga. Ia mengibaratkan makam Gunung Lonhu seperti sebuah baskom raksasa dengan sungai mengalir di tengahnya. Di depan mereka terbentang kabut bercahaya, sementara di belakang terdapat hutan lebat sehingga Qin Chuan yakin bahwa makam Gunung Lonhu berada di ujung sungai tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga malam tiba dan akhirnya sampai di sebuah jalan dewa yang dipenuhi patung serta prasasti kuno. Qin Chuan meyakini bahwa pintu masuk makam gunung berada di sekitar tempat itu. Ia pun mulai memutar beberapa patung dan menggeser prasasti hingga sebuah gerbang tersembunyi terbuka, memperlihatkan jalur masuk makam yang ternyata berada di seberang sungai. Dengan perahu karet, rombongan menyeberang dan memasuki area makam. Mereka pun melewati sungai Styx, sungai yang dipercaya menjadi batas antara dunia manusia dan alam kematian. Setelah sampai di hilir, mereka menyadari bahwa sungai itu dangkal. Mereka pun melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi tiba-tiba sosok misterius muncul dari air dan mulai menyeret serta membunuh prajurit satu persatu. Kekacauan pun terjadi di mana para prajurit menembaki air tanpa mengetahui apa yang menyerang mereka. Erhu yang masih berada di perahu pun langsung panik saat seekor monster muncul dan menyerangnya. Untungnya Qin Chuan berhasil menariknya ke tempat yang aman. Monster itu terlihat kebal terhadap senjata api, bahkan lemparan granat pun tidak mampu menghentikannya. Dalam situasi terdesak, mereka menemukan sebuah jembatan sempit menuju ruang lain dan segera berlari masuk. Dan saat semua masuk, pintu di belakang mereka terkunci, tetapi monster itu terus menghantam dari luarnya. Selagi pasukan bersiaga, Qin Chuan berusaha menghentikan mekanisme prasasti untuk mencari jalan keluar. Namun sebelum sempat keluar, pintu berhasil dijebol monster tersebut. Untungnya Qin Chuan berhasil membuka mekanisme tersebut. Tetapi bukannya membuka pintu, mereka malah terjatuh ke jurang yang sangat dalam hingga akhirnya terhempas ke sungai di bawahnya. Dalam kejadian itu, Qin Chuan kembali teringat pada ayahnya sebelum akhirnya disadarkan oleh Erhu. Keduanya terpisah dari rombongan dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Erhu mengajak Qin Chuan pulang, namun Qin Chuan menolaknya.
Ia justru mengikat Erhu dan meletakkannya di atas peti terapung agar Erhu bisa kembali lebih dulu dan menyelamatkan warga desa. Sementara itu, Kolonel Taijun memerintahkan Yumi untuk mencari Qinchuan dan Erhu, sedangkan pasukan lainnya beristirahat. Pada saat itu, Paman Feng menjelaskan kepada Liu Qing bahwa obat untuk ibunya kemungkinan berada tidak jauh dari lokasi mereka. Tak lama kemudian, perhatian mereka tertuju pada bukit tinggi yang dipenuhi peti mati menggantung. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa telah tiba di Gunung Longhu. Paman Feng menjelaskan peti-peti itu digantung karena kepercayaan kuno klan Yue bahwa pemakaman di tempat tinggi akan lebih dekat dengan dewa. Namun tujuan mereka bukanlah makam-makam itu, melainkan istana bawah tanah yang tersembunyi. Saat semua kebingungan, Qinchuan tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa lokasi istana bawah tanah dapat ditentukan melalui perhitungan posisi bintang yang dibagi ke dalam 4 elemen. Dengan petunjuk itu, mereka pun mulai memanjat peti-peti gantung tersebut. Dalam perjalanan memanjat, Qinchuan bertanya kepada Paman Feng tentang misi ayahnya sebelum meninggal. Tapi Paman Feng hanya mengatakan bahwa misi itu sangatlah penting tanpa mengetahui rinciannya. Setelah mendaki cukup jauh, Qinchuan akhirnya menemukan pintu masuk istana bawah tanah dan mereka pun masuk ke dalam dan mendapati makam dengan susunan Feng Shui yang sangat rapi dan teratur. Setelah masuk di dalam, mereka menemukan ruang dengan beberapa patung dewa, termasuk Dewa Rubah, Musang, Ular, Kelinci, dan Rusa, tapi Maliu dengan ceroboh memanjat patung tersebut. Hal itu pun membuat Paman Feng mengingatkan kesakralan patung-patung itu. Diceritakan bahwa Dewa Rubah Kuning adalah yang paling berbahaya, di mana dulu pamannya Paman Feng pernah menghina patung itu dan berakhir tragis. Namun peringatan itu diabaikan Maliu dan justru menirukan suara rubah hingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Ruangan mendadak gelap dan sosok hantu rubah pun menyerang mereka. Dalam kekacauan itu, Qinchuan kembali tersadar oleh Erhu. Ia menyadari bahwa kejadian itu hanyalah ilusi yang dipicu oleh lilin ritual. Setelah lilin ritual dipadamkan, ilusi pun menghilang dan semua kembali sadar. Sayangnya beberapa prajurit tewas dalam kejadian itu dan darah mereka mengalir ke patung dewa hingga memunculkan sebuah prasasti berisi roda kunci menuju kuil bawah tanah, tempat piringan reinkarnasi yang selama ini dicari oleh Kolonel Taijun. Melihat roda itu muncul, Taijun pun sangat gembira. Namun Qinchuan dan Liu Qing menyadari bahwa susunan 5 elemen pada patung dewa sebenarnya adalah petunjuk jalan keluarnya. Namun Taijun malah memerintahkan Qinchuan mengambil roda tersebut. Saat roda itu diambil, gempa hebat tiba-tiba terjadi. Qinchuan lalu mengarahkan Taijun dan pasukannya lari ke selatan agar bisa keluar. Sementara dirinya bersama Erhu, Liu Qing dan Paman Feng berlari ke arah berlawanan dan berhasil menemukan pintu keluarnya. Menyadari telah ditipu, Taijun pun langsung menembaki mereka pada saat yang sama. Lubang besar pun terbuka di area patung dewa membuat Liu Qing terjatuh. Disusul Yumi yang tewas seketika. Ketika Qinchuan mencoba menolong Liu Qing, Taijun yang marah bersiap menyerangnya. Tapi tanpa diduga, Maliu kemudian maju menghalangi Taijun dan mengorbankan dirinya dengan menyalakan granatnya, dan ledakan besar pun terjadi dan pintu tertutup dan Maliu pun gugur sebagai pahlawan. Setelah keluar dari ruangan itu, mereka akhirnya tiba di sebuah kuil di bawah tanah. Paman Feng menjelaskan bahwa dinasti Tang sengaja memakamkan dirinya di tempat tersebut karena dipercaya memungkinkan terjadinya reinkarnasi. Itulah alasan pihak Jepang bersikeras mencarinya. Sesampainya di dalam kuil, mereka menemukan sebuah peti mati yang tergantung di udara. Menurut Paman Feng, sistem peti gantung ini sangatlah langka karena keseimbangan yin dan yang di dalamnya mampu menjaga jasad tetap utuh selama ribuan tahun.
Tetapi Qin Chuan justru curiga bisa saja ada mayat hidup atau hal berbahaya di dalamnya. Namun Paman Feng menegaskan bahwa di dalam peti tersebut terdapat piringan reinkarnasi Genodharma dan memerintahkan Qin Chuan membukanya dengan kode kunci yang ia bawa. Namun Qin Chuan menolak untuk membukanya dan alhasil Paman Feng pun langsung menodongkan pistolnya. Liu Qing mencoba menenangkan ayahnya, namun Qin Chuan sudah menyadari bahwa sejak awal Paman Feng memang memanfaatkan ekspedisi Jepang demi mendapatkan piringan itu untuk dirinya sendiri. Dan terungkaplah bahwa Paman Feng mengidap penyakit parah bahkan 10 tahun sebelum ayah Qin Chuan tewas saat diperintahkan mencari piringan yang sama. Di tengah ketegangan itu, Kolonel Taijun tiba-tiba muncul dan menembak Paman Feng yang ternyata ia masih hidup. Taijun lalu menyandra Erhu dan memaksanya membuka peti gantung tersebut. Saat roda kunci dipasang, peti jatuh dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Sayangnya Erhu tertembak sementara Liu Qing yang mencoba melawan Kolonel Taijun berhasil dikalahkan. Di saat itu juga tiba-tiba dari dalam peti muncul sosok hantu yang berupa asap hitam yang mengerikan. Ketika Taijun menyerangnya, piringan reinkarnasi akhirnya muncul. Namun sebelum sempat diambil, Qin Chuan bangkit dan mencegahnya. Sayangnya ia terpojok dan nyaris tewas oleh pedang katana milik Taijun. Tapi tiba-tiba sosok asap hitam kembali menyerang dan membunuh sang kolonel. Qin Chuan dan Liu Qing kemudian memasang jebakan granat dengan hati-hati di sekitar tiang kuil untuk menghancurkan makhluk tersebut. Di saat bersamaan, Paman Feng meminta putrinya untuk menolongnya, tapi ia justru menyandranya demi memaksa Qin Chuan menyerahkan piringan reinkarnasi. Qin Chuan akhirnya menyerahkan piringan tersebut dan pergi bersama Liu Qing, meninggalkan kuil tepat sebelum ledakan menghancurkan seluruh area dan mengubur Paman Feng serta yang lainnya. Setelah dari gunung makam, Qin Chuan dan Liu Qing memutuskan tidak kembali ke desa karena sadar setelah kematian Kolonel Taijun, pasukan Jepang pasti akan terus memburu mereka. Keduanya memilih pergi ke ibu kota untuk bergabung dengan pasukan Tiongkok melawan Jepang. Namun film ditutup dengan adegan di masa modern yang memperlihatkan Paman Feng ternyata masih hidup dan duduk santai di sebuah toko kelontong, dan film pun selesai.